Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Malah kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh berbakti pada Tuhan dalam satu pujian walau 1000 rebah. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, di kananku, takkan ku goyah. Yesus sertaku, tiada pernah ku ragukan. Biarlah ini boleh menjadi suatu pernyataan iman kita kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang betul luar biasa, Allah yang tiada pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kita, Allah yang setia kepada setiap kita. Walau kadang situasi, walau kadang kondisi seperti langit yang penuh awan gelap, tetapi biarlah iman kita, keyakinan kita terus berpegang pada Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dialah penolong kita. Amin. Walau 10 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yesus sertaku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita kepada, dan malah kita mulai ibadah kita
di pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isi. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia kepada setiap kita sampai selama-lamanya. Amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya ajaib-ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, sungguh baik kepada setiap kita. Anugerahnya diberikan kepada setiap kita dari hari lepas hari, bahkan dari jam tiap jam, terlebih dari detik lepas detik. Tuhan Allah baik kepada setiap kita. Oleh karena itu mari kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat bagiku, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita akan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan sungguh baik, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dan Tuhan yang baik itu, Tuhan yang memberikan perintah kepada setiap kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekalipun Tuhan Allah memberikan perintah yang begitu sederhana, bahkan perintah itu kita ulang-ulang dari minggu lepas minggu, tetapi sampai saat ini, sampai pagi hari ini, kita belum mampu melakukan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya dari setiap dosa-dosa kita, dari setiap pelanggaran kita, dari setiap pemberontakan kita, dari setiap ketidakpercayaan kita, bahkan dari setiap kelemahan kita. Sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran tiada pada kita. Dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita. Ya Tuhan Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, Allah yang penuh kasih, terlebih juga penuh anugerah dan pengampunan. Di kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami masing-masing, kami sungguh mengakui ya Tuhan, bahwa kami telah berbuat dosa. Dan kepada Engkau lah kami telah berbuat dosa ya Allah. Karena sampai saat ini kami semuanya belum mampu melakukan setiap kebenaran sabda-Mu, setiap titah-Mu, setiap hukum-Mu. Bahkan seringkali kami berontak kepada Tuhan, seringkali kami kurang percaya kepada Tuhan, kami sering mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Dalam kelemahan-kelemahan kami seringkali membuat Engkau kecewa dan berduka. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, ampunlah dosa kami, ampunlah pelanggaran kami, ampunlah ketidakpercayaan kami, bahkan ampuni ya Tuhan setiap kelemahan-kelemahan kami yang menghasilkan dosa dalam hidup kami. Biarlah kuasa darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib menyucikan setiap kami, sehingga kami semua boleh layak menghadap Tuhan, layak untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan layak untuk menjadi umat-Mu, bahkan anak-anak-Mu. Bapa surgawi, segala sesuatu yang kami sampaikan bukan kami alaskan dengan kefasihan lidah kami, tetapi kami dasarkan karena besar anugerah-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita di hadapan. Karena Allah itu setia dan adil. Sehingga Ia berkenan mengampuni setiap dosa kita. Dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman. Dan bukan karena perbuatan. Oleh karena itu layak bagi setiap kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah. Sebab anugerahnya yang besar tak terkirakan. Amin. Hidup berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan Di hadapannya Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda dalam dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ulu yang terkulai Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar dalam dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan pimpin kita, terlebih Tuhan memberkati kita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh menaikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kami yakin bahwa Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Terbukti di kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan izinkan kami semuanya untuk kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya banyak orang-orang di luar sana yang rindu untuk menyembah Engkau, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk itu. Karena ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, hidup kami, penuhi kami semua dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan, sekalipun hanya bersama suami istri, sekalipun hanya bersama dengan anak-anak, tetapi biarlah Roh Tuhan berkarya luar biasa, memberkati kami semuanya, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami semuanya ya Tuhan. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh disirami oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa di kesempatan pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mari ya Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atasnya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu kiranya memberikan kesembuhan. Kau pulihkan dari segala sakit penyakitnya, Kau pulihkan kekuatannya, sehingga di lain kesempatan ya Tuhan, saudara-saudara kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami, sekalipun hanya di keluarga mereka masing-masing. Bapak Surgawi, kami berdoa yang saat mengalami kelemahan tubuh, mari ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, dan juga Tuhan berikan semangat hidup, sehingga Tuhan mereka tidak kecewa di tengah-tengah menghadapi hidup dalam kelemahan, tetapi mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa di balik kelemahan tubuh yang dialaminya. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk orang tua kami, mbah-mbah kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan kiranya Engkau juga pelihara mereka selalu luar biasa, sehingga di usia tuanya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh punya semangat, terlebih mereka juga boleh mengalami damai, ketentraman dalam hidupnya ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan untuk seluruh keluarga, anak-anak-Mu semuanya, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau terus pimpin, kiranya Engkau terus pelihara, Engkau terus lindungi ya Tuhan, sehingga keluarga setiap anak-anak semuanya senantiasa hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, baik yang ada di sawah sebagai petani, yang buruh, baik itu di perusahaan-perusahaan, di rumah-rumah sakit, ataupun di bangunan, atau yang wirausaha sendiri, yang berjualan, atau yang saat ini bekerja sebagai guru, dan juga di kantor-kantor. Mari Tuhan, kiranya Engkau membuatnya berhasil. Apapun yang saat ini mereka kerjakan ya Tuhan, mari kiranya Engkau Allah kami, yang pimpin mereka, yang sertai mereka, yang menjadikan mereka semua berhasil, sehingga Tuhan tidak ada satupun dari umat-Mu yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kemiskinan, tetapi biarlah hidup umat-Mu semuanya senantiasa berkelimpahan berkat daripada Tuhan. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh berbahagia oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Engkau terus pimpin, kiranya Engkau terus memberkati. Di tengah-tengah metode belajar yang baru bagi mereka, yang juga jauh dari kontrol, Bapak Surgawi, kiranya Engkau Allah kami memberikan hati kepada setiap anak-anak kami, rasa tanggung jawab atas apa yang Engkau berikan, atas apa yang orang tua berikan, sehingga ya Tuhan, mereka dalam kondisi apapun, mereka giat belajar, mereka bertanggung jawab, sehingga mereka semua berhasil dengan baik. Bapak Surgawi,
Kami serahkan Tuhan untuk gereja kami, GTJ Kopensi Penyertaan Kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin, kiranya Engkau terus memberkati gerejamu ini. Ya, gerejamu ini Tuhan terus eksis di dalam memberitakan Injil Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, kegiatan dan program-programnya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk ibadah online sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau juga terus pimpin, biarlah Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, sinyalnya baik, sehingga setiap umatmu bisa menerimanya dengan baik. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin, Engkau terus sertai di tengah-tengah menghadapi berbagai persoalan-persoalan besar, baik itu masalah kesehatan corona yang belum berhenti, terlebih ini menjelang Idul Fitri. Pemerintah sungguh khawatir menghadapi semuanya ini, tetapi kami akan percaya Tuhan Allah berotoritas penuh atas ini semua. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keamanan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, mari kiranya Engkau terus menjagai wilayah Indonesia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah Tuhan, bangsa ini, negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, tentram, damai Tuhan, terlebih sejahtera. Kami serahkan untuk ekonominya. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus tumbuh kembangkan ekonomi bangsa kami, sehingga Tuhan geliat untuk dari rakyat kecil sampai mereka yang punya uang banyak, mereka tetap bersemangat menghadapi semuanya ini. Sehingga Tuhan, roda perekonomian boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya boleh berdampak positif kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia boleh menikmati yang namanya kemakmuran atas negeri ini. Bapak Surgawi, kami serahkan bangsa kami semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih kami juga serahkan kota-kota di mana kami boleh tinggal, baik itu kota Kudus, baik itu kota Demak, baik itu Semarang, baik itu Palembang, baik itu Kalimantan, bahkan Malaysia. Bapak Surgawi, kami menyerahkan dimanapun anak-anakmu tinggal. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati secara luar biasa. Berkati dengan keamanan, berkati dengan kedamaian, berkati dengan kerukunan, berkati dengan keadilan, berkati dengan kesejahteraan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kota boleh merasakan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami kembali menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang pimpin kami semuanya, terlebih yang memberkati kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan setiap doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku,
hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita menyerahkan kepada Tuhan dalam doa mari. Bapa Surgawi, kami menyerahkan persembahan syukur yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita ini Tuhan. Mari kiranya Engkau menyucikannya dan kiranya Engkau memberkatinya. Bapa Surgawi, kami berdoa biarlah persembahan bisa dipakai untuk setiap pekerjaan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka. Dan seluruh kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan senantiasa tinggal tetap di dalam hidup anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan persembahan ini dan umat Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita memiliki harapan ketika kita menjadi orang Kristen. Kita selalu berharap bahwa hidup kita ada dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup kita ada dalam berkat-berkat Tuhan. Hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan hidup kita senantiasa dilingkupi dengan damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi seringkali bahkan hanya orang-orang Kristen yang memperoleh atau menjalani kehidupan sebagai orang Kristen jauh dari harapan semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita menjadi hidup sebagai orang Kristen? Hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dilindungi oleh Tuhan, hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh semuanya itu? Dan harapan kita bukan tinggal harapan, tetapi harapan itu boleh menjadi suatu kenyataan. Saudaraku yang dan pagi hari ini, kita mau belajar sabda Tuhan. Percayalah dan tinggallah di dalam Kristus. Yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti Ibu Tresni baca untuk kita semuanya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan sampai 8. Silakan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak
anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api yang lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, yang merenungkannya, terlebih melakukan dalam setiap kehidupan. Tuhan memberkati. Kita berdoa pada Bapa Surgawi, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon urapan Tuhan. Kiranya Engkau menguasai setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Engkau membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh memahami setiap kebenaran sabda Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan berikan kekuatan untuk kami melakukannya. Bapa Surgawi, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada perikop ini Rasul Yohanes berbicara perihal iman, perihal percaya dan tinggal di dalam Kristus. Bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan kita tinggal tetap di dalam Kristus Yesus, maka harapan kita sungguh-sungguh akan menjadi suatu kenyataan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, hidup kita sebagai orang percaya, sungguh-sungguh akan ada di dalam kuasa Tuhan, sungguh-sungguh akan ada dalam berkat-berkat Tuhan, sungguh-sungguh akan ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka yang pertama, kita akan memperoleh kasih-Nya Tuhan secara berlimpah-limpah. Saudara kalian, Tuhan di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita itu tinggal di dalam Tuhan, maka di sini dikatakan sabda Tuhan, setiap ranting yang berbuah, dia akan dibersihkan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa berbuah lebat, berbuah lebih banyak. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita akan dilindungi dari berbagai pencobaan yang begitu luar biasa dahsyat, yang mungkin ketika kita di luar Kristus kita akan jatuh. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, pencobanya begitu luar biasa dahsyat sekalipun tidak pernah akan membuat kita jatuh tergeletak dan gak bisa bangun. Karena apa? Karena Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Dan itu semua akan membangkitkan hidup kerohanian kita, iman kita. Sehingga setiap potensi yang ada di dalam diri kita itu akan menghasilkan secara luar biasa. Kasih kita akan begitu mengalir, begitu rupa, yang menghasilkan kemuliaan, yang menghasilkan puji-pujian bagi Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita akan terus bertumbuh. Kita tidak pernah akan direm untuk berbuat baik. Tetapi hidup kita di sepanjang kehidupan kita,
kita akan terus berpikir dan bertindak bagaimana menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana menghasilkan sesuatu yang boleh menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan menjauhi hal yang berdosa. Kita akan berlimpah-limpahkan sukacita. Bahkan kita akan terus memikirkan perkara-perkara yang di atas sana. Buah iman kita akan mengalir begitu dasarnya dalam setiap kehidupan kita yang membangkitkan kita mengalami sukacita, mengalami damai Allah itu sendiri. Bukan karena dunia, bukan karena perkara-perkara dunia, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena jabatan yang membuat kita akan memiliki damai, sukacita, tetapi karena Tuhan Allah yang memberikan damai itu berlimpah-limpah. Kasih-Nya Tuhan, perlindungannya Tuhan, penjagaannya Tuhan, berkat-Nya Tuhan akan dilimpahkan kepada setiap kita yang menghasilkan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, seringkali kita berpikir ya, bahwa orang-orang yang kelihatannya kaya itu lebih bahagia daripada saya. Belum tentu saudara. Seringkali kan kita melihat dari luarnya saja. Apakah kita tahu isi hatinya? Apakah kita tahu dalamannya? Enggak. Seringkali orang memakai mobil yang mewah, Pajero, panas jowo jero. Dan apakah kita tahu kalau di balik itu hutangnya banyak? Kita tidak tahu. Dikejar-kejar hutang, kejar-kejar bank, setiap malam memikirkan bagaimana besok untuk ngansurnya. Saudaraku, seringkali kita hanya melihat kebenaran saja. Tetapi orang yang hidup dalam kasih-Nya Tuhan, kita akan terus mengalami sukacita sekalipun kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah itu baik, sungguh baik kepada setiap kita. Seperti pujian yang telah kita naikkan, tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Raja Daud itu sangat merasakan bahwa Allah itu sangat baik bagi hidupnya, keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika di dalam setiap kehidupan kita sungguh-sungguh menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan, dan kita mau tinggal tetap di dalam Dia, maka saya yakin dan percaya kita tidak pernah akan kekurangan kasih-Nya Tuhan. Kemanapun saudara pergi, saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan cemas. Saudara akan dibuat tenang oleh karena kuasa Tuhan. Saudaraku yang dan suatu saat dulu ketika kami pelayanan di kota Demak, lalu padarnya Meranggen atau di mana itu, saudara Tuhan, ketika pulang ya, karena malam saya hanya sama istri. Karena semua mereka dari Demak, yang dari Kudus cuma kami berdua. Saudara Tuhan, pada itu lewat sawah sepi sekali. Kalau terjadi sesuatu habis, karena nggak ketemu desa-desa. Sepanjang jalan itu gelap dan banyak ular lewat tengah jalan. Istri saya takut sebenarnya, tapi kami terus memandang pada Tuhan, lalu terlihatlah nyala listrik. Wah, itu jalan raya. Ternyata betul itu jalan raya Gajah. Sampai di situ istri saya lego, tenang, puji Tuhan, sampai juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun itu oro-oro yang terus sepanjang jalan oro-oro dan sepi nyenyet karena malam, ya. Apalagi desa itu kalau sudah malam itu tutupan kabeh, perebet, rumah-rumah itu listriknya itu cilik, ya.
ketir-ketir gitu loh. Jadi kalau madangi aja untuk bawahnya aja nggak terang. Saudara kan betapa gelap kalau kita nggak percaya pada Tuhan, takut saudara. Kalau ada orang nyegat gimana, habislah ya. Tapi saudaraku yang Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun, kita akan aman. Kita akan damai. Kita akan bisa melewatinya dengan baik. Oleh karena itu saudaraku yang Tuhan, yang pertama, ketika kita menaruh percaya, ketika kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak pernah kehilangan kasih Allah yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu rasakan kasihnya dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan, dengan tinggal di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, percaya beriman kepada Tuhan, dan menaruh hidup kita di dalam Tuhan, kita akan dibuatnya berbuah banyak. Saudaraku yang dikatakan sabda Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang kedua saudara, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka yang kedua, Tuhan akan membuat hidup kita berbuah banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa berbuah banyak? Kalau kita menanam mangga, ini musim mangga, saudaraku yang dikasih Tuhan, mangga itu tidak akan bisa berbuah banyak ketika mangga itu tidak cukup nutrisinya, tidak cukup humusnya, tidak cukup kandangan karanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau pohon mangga kita berbuah lebat, maka itu pohon itu harus dipupuk, rajin dipupuk saudara. Baik itu pupuk kompos maupun pupuk dari pabrik. Bahkan perlu disemprot. Di sini setiap pagi itu ada mobil lewat bawa tangki besar itu harus untuk nyemproti. Itu untuk obat, itu untuk merangsang, itu untuk nutrisi. Sehingga apa? Sehingga pohon mangga itu tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan gizinya. Semua terpenuhi sehingga ketika pohon mangga itu nutrisinya cukup, maka pohon mangga itu akan berbuah lebat. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita pun akan berbuah lebat ketika kita tidak kekurangan makanan, ketika kita tidak kekurangan apa-apa dan itu disediakan oleh Tuhan kita. Seperti ketika ada tanaman di pinggir sungai. Saudara, tanaman di pinggir sungai itu selalu subur. Karena apa? Karena air sungai itu selalu membawa lumpur-lumpur yang di dalamnya itu banyak humusnya, banyak pupuknya. Sehingga di situ saudaraku, baik pupuk maupun air membuat tanaman itu subur makmur. Demikian juga dalam hidup kita, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan Allah itu sumbernya kehidupan saudara. Tuhan Allah itu sumbernya pelindungan. Tuhan Allah itu sumbernya berkat. Maka dalam setiap kehidupan kita tidak pernah kekurangan semuanya itu. Kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Karena apa? Karena Tuhan kita. Coba saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau
suatu ranting itu dipotong dari batangnya, bagaimana kondisinya? Ranting itu kering, mati. Bagaimana bisa berbuah? Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita itu melepaskan diri dari Tuhan, maka kita mati, saudara. Kita tidak akan berbuah, dan kita hanya bisa berbuah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka dalam setiap kehidupan kita akan mengalami berkat-berkatnya. Kita akan mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengerjakan semuanya itu. Tuhan Yesus berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Kuasa rohnya akan menyala-nyala dan bekerja dalam hidup kita. Sehingga setiap hal yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Usaha kita, keluarga kita, anak-anak kita, sawah ladang kita, pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil. Semuanya itu karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan kuasa rohnya bekerja secara luar biasa. Mengerjakan semua hal. Sehingga seringkali hal yang mustahil bagi kita itu terjadi secara luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau kita mau mengalami kehidupan Kristen yang luar biasa, percaya kepada Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, supaya Roh Kudus mengerjakan segala sesuatu dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kita. Sehingga kita tidak pernah kekurangan berkatnya. Sehingga kita tidak pernah kekurangan perlindungannya. Sehingga kita tidak pernah kekurangan sukacita, damai, sejahtera, mengalir dalam satu kehidupan. Yang kedua, yang terakhir saudaraku, yang Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita tinggal tetap di dalam Tuhan, maka yang terakhir, kita akan dijawab setiap doa-doa kita. Saudaraku yang Tuhan, itu dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan kata saya, tetapi kata sabda Tuhan. Setiap kita yang tinggal tetap di dalam Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya, mengikutinya dengan baik, mengerjakannya dengan baik, maka disitulah setiap doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikatakan, banyak orang dia berjalan, kalau kita di Kudus ini seringkali kalau pagi saudaraku atau sore seringkali kita bisa melihat ada orang jalan pakai teken ya, dengan pakaian yang lusuh, dengan tas kecil ya, di belakang atau di samping, di gendong. Saudara guys Tuhan, apa yang mereka mau? Supaya tujuannya tercapai loh saudara. Supaya permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga dia melakukan laku, berdoa, berjalan. Dia menyepikan dirinya. Saudaraku yang Tuhan, juga beberapa waktu yang lalu saudaraku yang kasih Tuhan, saya membaca satu berita, satu artikel, di mana ada seorang ibu ditemukan tewas. Setelah beberapa hari tidak pulang dan menjadikan keluarganya itu bingung. Saudaraku yang Tuhan, apa yang terjadi dalam ibu ini? Ketika dicari dan ketika ketemu, ibu telah tewas. Dan tewasnya di mana? Di gua, saudara. Di gua yang belum pernah dijamah oleh orang. Tujuannya apa ibu ini? Kecuali dia mau supaya tujuannya tercapai.
Bahkan saudaraku, tidak sedikit orang yang mau berdoa supaya apa yang menjadi tujuannya dikabulkan. Ada yang ke Parangtritis di sana, laut gitu. Dia berdoa di sana. Dia beri korban di sana. Ada yang di tempat-tempat sepi. Saudara, tujuannya apa? Supaya doanya dikabulkan. Tujuan hidupnya diberkati. Dan sabda Tuhan katakan, nggak usah saudara pergi ke sana kemari. Cukup saudara percaya. Dan tinggal tetap di dalam Tuhan. Biarkan sabda Tuhan memenuhi hidup kita. Maka segala yang kita minta di dalam Tuhan Yesus akan dijawab. Akan dikabulkan oleh Tuhan. Sungguh sangat sederhana saudara. Untuk doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nggak perlu saudara itu pakai teori yang daki-daki. Cukup sederhana. Percaya, tinggal dan kerjakanlah sabdanya. Selesai saudara. Maka setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Yang dipertanyakan mengapa kok dijawab oleh Tuhan? Karena yang saudara minta pasti itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara tidak pernah akan minta sesuatu yang untuk kesenangan saudara sendiri. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara tinggal di dalam Tuhan dan sabdanya mengalir dalam hidup saudara, saudara tidak pernah akan memikirkan kesenangan sendiri. Tetapi saudara akan terus memikirkan kemuliaan Tuhan. Dan itulah mengapa setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Setiap pergumulan kita akan diloloskan oleh Tuhan. Dan kita akan berkata syukur ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik. Karena apa? Karena Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu teruslah percaya pada Tuhan dan sandarkanlah hidupmu pada Tuhan. Biarkan sabda Tuhan mengerjakan setiap kehidupan kita. Hingga semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga setiap doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Sangat sederhana. Untuk kita mengubah hidup kita. Untuk kita mewujudkan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Cukup sederhana. Percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan lahir dan batin. Saudara akan mengalami sukacita di dalam hidup dan keluarga. Saudara akan dibuat berhasil dalam segala lakumu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Sabdamu telah mengingatkan kami untuk kami boleh mewujudkan harapan kami ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami percaya pada Tuhan, ketika kami menjadi orang Kristen. Sangat sederhana. Sabdamu menunjukkan kepada setiap kami untuk kami boleh memperoleh semuanya itu. Kami cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Kami cukup tinggal melekat di dalam Engkau. Kami cukup melakukan setiap sabdamu. Bapak Surgawi, ialah sabda Tuhan yang begitu sederhana ini terus mengerjakan dalam setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Sehingga setiap hari hidup kami terus diterangi oleh sabda Tuhan. Dan kami terus mempercayakan hidup kami. Dan kami terus tinggal tetap di dalam. Sehingga Tuhan, berkat Tuhan tercurah penuh buat setiap kami. Bapak Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi bila kuasa Roh-Mu terus menerus mengalir di dalam hidup anak-Mu semuanya. Sampai hidup anak-Mu semuanya berkemenan pada Tuhan. Dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad kita mau mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah kita di kesempatan pagi hari ini dengan kita memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian, Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih Yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu dan jiwamu pada Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah keluarga ini dengan berkat-berkatnya. Tuhan Allah memberkati hidup. Tuhan Allah memberkati buah kandungan
Tuhanlah memberkati anak-anakmu semuanya, cucu-cucumu. Tuhanlah memberkati setiap pekerjaan dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Karena damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dari Roh Kudus yang memimpin kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang melindungi kita, terlebih yang memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus setia mengikuti ibadah online yang terus kita adakan sampai corona ini pergi dari bumi Indonesia. Terima kasih yang di Wonorejo, terima kasih juga yang ada di Ngripik, terima kasih yang ada di Ngidok, terima kasih yang ada di Muria Indah, terima kasih yang ada di Kalimantan, terima kasih yang ada di Palembang, terima kasih juga terlebih yang ada di Malaysia sana yang terus setia untuk kita boleh mengadakan ibadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hati-hati, gak usah mudik, kirim uangnya saja ke keluarga saudara. Karena itu lebih baik. Karena ketika saudara mudik, nanti bukan saudara membawa damai, tetapi membawa penyakit. Tetap di tempat saja, bersukacita bersama keluarga sana, dan cukup dengan video call saudara bisa ketemu yang ada di kampung. Terus jaga kesehatan saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Shalom. Tuhan memberkati.